Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, langsung saja. Untuk pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang babul maf'ul fi atau bab maf'ul fi. Maf'ul fi itu sering juga dikatakan zorof, ya. Jadi sama dengan zorof. Maf'ul fi berarti dia adalah zorof. Az-zorfu kismani. Zorof itu ada dua bagian. Zorful makan, yang pertama adalah zorof makan, zorof yang menunjukkan tempat, dan kemudian yang kedua adalah zorfuz zaman, zorof yang menunjukkan waktu. Zorof makan ini dia ciri-cirinya tidak bisa berdiri sendiri. Lihat, yang tulisan merah itu merupakan ciri dari zorof makan. Tidak bisa berdiri sendiri dan termasuk isim ghairu munsorif. Nah, i'robnya ini, i'rob zorof makan ini adalah isim ghairu munsorif. Gitu. Kemudian untuk zorof zaman, itu tandanya dia bisa berdiri sendiri. Kebalikannya dengan zorof makan. Kalau zorof makan tadi tidak bisa berdiri sendiri, sekarang zorof zaman itu dia bisa berdiri sendiri. Kemudian termasuk isim munsorif. Nah, zorof zaman ini dia termasuk isim munsorif. Apa munsorif itu? Munsorif itu yang bisa menerima tanwin. Jadi kalau zorof makan itu isim ghairu munsorif, isim yang tidak bisa menerima tanwin, sedangkan zorof zaman itu isim munsorif, yaitu isim yang bisa menerima tanwin. Kemudian selanjutnya al-misalu, contoh. Nah, di sini Bapak membuat dua bagan, ada zorof makan dan zorof zaman. Yang pertama zorof makan, contohnya yakhtubu al-muballighu amamal hadirina. Yakhtubu, berkhutbahlah al-muballighu, seorang muballigh, amamal hadirina, di depan para hadirin. Mana di sini zorof makannya? Jelas ya, di situ amama yang merah dan di garis bawahi di situ adalah zorof makannya. Zorof yang menunjukkan tempat, amama, di depan. Kemudian selanjutnya, manzili bainal ma'hadi. Manzili, rumahku, bainal ma'hadi, di antara ma'had, pondok. Nah, di sini zorof makannya adalah baina. Kemudian selanjutnya, al-maskanu janibal masjidi. Di sini zorof makannya adalah janiba. Kemudian selanjutnya, zorof zaman. Contohnya, ta'allama at-tulabu sobahan. Ta'allama, belajarlah at-tulabu, para santri, sobahan, pagi-pagi. Kemudian yang selanjutnya, ya'kulu at-tulabu naharon. Ya'kulu, makanlah at-tulabu, para santri, naharon, di siang hari. Dan yang terakhir, nama at-tulabu lailan. Nama, tidurlah at-tulabu, para santri, lailan, pada malam hari. Sobahan, naharon, lailan di sini adalah zorof zaman. Zorof yang menunjukkan waktu. Waktu pagi, waktu siang, waktu malam. Nah, kalau kita lihat sebelumnya kepada ciri-cirinya, di sini zorof makan adalah zorof yang menunjukkan tempat, cirinya adalah tidak bisa berdiri sendiri dan termasuk isim ghairu munsorif. Kita lihat zorof makan. Zorof makan tadi apa cirinya? Cirinya di situ adalah tidak bisa berdiri sendiri. Lihat, setelah amama di situ pasti ada isim. Setelahnya al-hadirina, amamal hadirina. Nah, di sini tidak bisa yakhtubu al-muballighu amama. Tidak bisa berhenti hanya sampai amama karena amama ini tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus disambungkan dengan isim setelahnya, amamal hadirina. Kemudian sama juga dengan manzili bainal ma'hadi.
manzili baina. Tidak bisa sampai situ. Rumahku di antara. Nanti orang tidak paham. Maka harus disambungkan dengan isim setelahnya. Di sini isimnya adalah al-ma'hadi, di antara pondok. Kemudian al-maskanu janibal masjid. Al-maskanu asrama janibal masjid, di samping masjid. Tidak bisa kita cuman hanya al-maskanu janiba. Al-maskan asrama di samping. Di samping apa? Orang belum jelas. Maka harus di situ ada tambahan isim setelahnya. Maka di sini tambahkan isim al-masjidi, janibal masjidi, di samping masjid. Itu ciri yang pertama, yaitu dzaraf makan tidak bisa berdiri sendiri. Dalam arti lain berarti dia harus dikaitkan atau harus diikutkan dengan adanya isim setelahnya. Kemudian ciri yang kedua dzaraf makan itu tadi adalah bahwa dzaraf makan itu termasuk isim ghairu munsharif, isim yang tidak bisa menerima tanwin. Nah, amama, baina, janiba itu dia tidak bisa menerima tanwin, tidak bisa ada tanwin, tidak bisa amaman, nah, tidak bisa, atau bainan tidak bisa, atau janiban tidak bisa. Maka di situ tidak boleh ada tanwin. Kemudian sebaliknya dzaraf zaman. Dzaraf zaman tadi cirinya apa? Dzaraf zaman di sini dzaraf yang menunjukkan waktu, bisa berdiri sendiri dan termasuk isim munsharif. Lihat, bisa berdiri sendiri dan termasuk isim munsharif. Lihat, ta'allama at-tullabu sobahan. Sobahan tadi cirinya bisa berdiri sendiri. Artinya setelah sobahan, setelah dzaraf zaman ini tidak perlu adanya isim lagi, ditambahkan isim lagi. Cukup ta'allama tulabu sobahan. Sobahan di situ sudah berarti jelas. Ta'allama, belajarlah at-tulab, para santri, sobahan, pagi. Begitupun dengan naharon, tidak usah ditambah lagi isim setelahnya. Kemudian juga lailan, tidak usah lagi ditambah isim setelahnya. Artinya dzaraf zaman bisa berdiri sendiri. Kemudian ciri yang kedua bahwa dzaraf zaman di sini adalah isim munsharif, isim yang bisa menerima tanwin. Dilihat, sobahan. Sobahan itu kan ada tanwinnya, han, itu namanya tanwin. Berbeda dengan tadi dzaraf makan, amama, tidak ada tanwinnya, situ hanya fathah. Maka tidak boleh amaman karena dzaraf makan termasuk ghairu munsharif. Kemudian naharon. Naharon di situ isim munsharif, ada tanwinnya, ron. Kemudian selanjutnya lailan juga ada tanwinnya. Nah, maka dzaraf zaman ini dia bisa berdiri sendiri dan juga termasuk isim munsharif. Kemudian kita masuk ke dalam tamrinu fil i'rab. Bagaimana kita mengi'rab untuk dzaraf ini atau maf'ul fi. Yang pertama, waqafa al-waladu amamal masjidi. Waqafa, berhentilah al-waladu, seorang anak laki-laki, amamal masjidi, di depan masjid. Kita langsung ke dzarafnya, amama. Di sini dzaraf makan. Bagaimana cara mengi'rabnya? Kita lihat. Zarful makani waqafa. Kedudukannya adalah dzaraf makan dari fi'il waqafa. I'rabnya apa? Mansubun. I'rabnya mansub. Ingat, kemarin sudah dijelaskan bahwa semua isim-isim yang termasuk mansubatil asma, isim yang dinasabkan itu i'rabnya pasti mansub. Maka di sini i'rabnya mansubun, mansub. Tandanya bi fathatin zahiratin fi akhirih. Dengan fathah yang jelas di akhirnya. Lihat, amama di situ ma, ada fathah yang jelas di akhirnya. Li'annahu ismun ghairu munsharifun. Karena di situ adalah isim ghairu munsharif. Karena amama atau dzaraf makan ini termasuk isim ghairu munsharif. Fahuwa mudhafun, dan dia juga termasuk mudhaf. Nah, di sini amama juga sebagai mudhaf.
Ya, jadi selain zorob dia juga berkedudukan sebagai mudhof. Kalau ada mudhof berarti harus ada mudhof ilaihnya. Mana mudhof ilaihnya? Al-masjidi. Menjadi mudhofun ilaih. Maka di sini ditambah fahuwa mudhofun. Maka inilah i'rab untuk amama atau zorob makan. Kemudian selanjutnya syaraba al-maridu ad-dawa'a sobahan. Ini contoh untuk zorob zaman sobahan. Kita lihat bagaimana i'rabnya. Zorfuz zaman, kedudukannya adalah zorob zaman. Syaraba dari fi'il syaraba. Mansubun, i'rabnya mansub. Bifathatin zohiratin fi akhirihi. Tandanya dengan fathah zohirah yang jelas fi akhirihi, di akhirnya. Li'annahu ismun munsorifun. Karena dia sobahan, zorob zaman itu adalah isim munsorif, isim yang menerima tanwin. Maka di situ sobahan, han ada tanwinnya. Nah, kita ulas. Kedudukannya zorob zaman dari syaroba, i'rabnya mansub. Kenapa mansub? Karena maf'ul fi atau zorob termasuk ke dalam mansubatil asma atau isim-isim yang dinasabkan. Tandanya apa? Bifathatin zohiratin, dengan fathah yang jelas, fi akhirihi, di akhirnya. Li'annahu, alasannya isim munsorib, karena isim munsorib. Baiklah anak-anak, untuk saat ini kita cukupkan terlebih dahulu. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas atau belum paham, boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.